فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita lanjutkan pembahasan dari matan Sahih Bukhari. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-haditsus sabi' wal arba'un ba'da 500 547. Haddatsana Muhammad ibnu Muqatil. Muhammad ibnu Muqatil beliau Abdul Hasan al-Marwazi, murid dari siapa? Imam Ibnu Mubarak, guru dari Imam Bukhari. Berarti Imam Ibnu Mubarak berarti kakek guru ya, kalau Indonesia bilang kakek gurunya Imam Bukhari. Abdullah bin Mubarak. Iya. Oh, itu guru Imam Syafi'i. Ana tak tahu. Tak ingat sama sekali. Boleh jadi gurunya Imam Syafi'i dalam artian karena zamannya memungkinkan untuk jumpa, sebagaimana Imam Ahmad berguru kepada Ibnu Mubarak, maka sangat apa mungkin Imam Syafi'i juga menjumpai Ibnu Mubarak, sangat mungkin. Qal akhbarana Abdullah, yaitu Imam Ibnu Mubarak, Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Mubarak ibni Ghafil al-Marwazi, Imam Ahlul Masyriq wa Ahlul Maghrib wa ma bainahuma. Imam wilayah timur, wilayah barat, dan di antara keduanya. Bagaimana boleh jadi imam? Saking rajinnya beribadah dan rajinnya belajar, sampai dikatakan oleh Imam Ahmad, tidak ada di dunia di masa Ibnu Mubarak orang yang lebih rajin belajar dari beliau. Belajar ke barat, belajar ke timur, dan seterusnya. Mengambil ilmu dari orang di atas, orang di bawah, dan orang yang setara dengannya. Jadi tak heran beliau melingkupi ilmu banyak, tidak malu belajar ke siapapun yang layak untuk diambil ilmunya tentunya. Nah, karena beliau rajin belajar macam itu, layak untuk menjadi imam. Sebagaimana disebutkan dalam biografi beliau, ketika Harun ar-Rasyid, wah kita jumpa lagi dengan informasi Harun ar-Rasyid. Ketika Harun ar-Rasyid sedang pergi bersama para istrinya, yaitu istri dengan para selir-selirnya, pergi haji ke tanah suci. Ketika sampai di suatu tempat, tahu-tahu ada kepulan asap. Maka sebagian dari selirnya Harun ar-Rasyid tanya kepada orang-orang, apa itu? Kenapa ada kepulan asap macam itu? Nah, ternyata para pengawal bercerita, oh itu Ibnu Mubarak datang juga berhaji. Nah, orang-orang lari mengerumuni beliau. Saking banyaknya orang yang datang mengerumuni beliau sampai terbentuk kepulan asap. Nah, kata si itunya, selirnya, ini baru kekuasaan yang asli. Bukan kekuasaan Harun ar-Rasyid yang dipaksakan dengan duit dan tentara, kata beliau. Masuk penjara. Si mereka, iya kalau yang tak taat masuk penjara. Ini Ibnu Mubarak, di mana-mana ditaati orang, dicintai orang, dan seterusnya. Ilmu banyak. Betul. Dia mengambil hadis dia. Oh jelas, muhadis besar, beliau imam, beliau Amirul Mukminin fil hadis. Sampai orang-orang mengatakan tidak ada kelebihan para sahabat Nabi dibandingkan Ibnu Mubarak kecuali mereka jumpa Nabi. Cuma sudah jumpa Nabi jelas keutamaannya terlalu tinggi. Tapi kalau dari sisi jasa-jasa jelas berbagai amalan para sahabat Ibnu Mubarak juga rajin beramal. Sampai Sufyan Ats-Tsauri yang terkenal Amirul Mukminin fil hadis dan rajin ibadah. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, saya ingin boleh 3 hari seperti Ibnu Mubarak tapi saya tak mampu. Saking hebatnya ibadah beliau. Ibadah, jihad, qiyamul lail, setiap kali safar. Nah, beliau ketika orang-orang tidur, beliau bangun untuk sholat malam. Ketika menjelang subuh baru beliau bangunkan orang-orang untuk sholat witir. Memang boris betul ya. Oh memang. Nah, setiap kali jihad beliau pakai penutup muka. Beliau tak ingin viral wajahnya ketahuan, tapi boleh membunuh orang Romawi banyak sekali. Banyak tidur, banyak kerja. Itu beliau. Nah, ketika sebagian muridnya sakit kepala di dalam majelis,
Langsung dikatakan, engkau ambil bawang putih, potong-potong, campur ini, makan. Ternyata ada pandai kedokteran juga ya. Ya belajar kedokteran juga. Dan pandai syair. Cerita tentang beliau panjang sekali. Dia sekali dengan Alais, sezaman dengan Alais Island. Jelas sezaman, betul. Mana topnya? Ya. Beliau di Marwa, sementara Lais bin Sa'ad di Mesir. Qal akhbarana Auf. Auf beliau adalah Abu Sahal Auf bin Abi Jamilah al-Basri. Dikatakan al-A'rabi karena saking fasihnya. Fasih dan pandai bahasa Arab, pandai ilmu Arab. Auf bin Abi Jamilah al-A'rabi. Padahal beliau tidak punya buku, tapi hafalannya hebat. Ibnu Mubarak punya buku tidak? Dulu punya buku tapi dibakar bapaknya. Bapaknya tak suka beliau terlalu menulis ilmu. Ketika selesai khutbah, beliau menulis buku, khutbah dari khotibnya ketika masih muda. Bukunya dibakar sama bapaknya. Langsung beliau bilang, buku dibakar tapi saya hafal tadi itu. Saya boleh mengulang apa yang dikatakan khotib tadi. Kalau kita udah ngantuk. Khutbah Jumat. Paham betul. Kalau tak salah disebutkan di sebagian riwayat macam itu. Nah, ini Auf bin Abi Jamilah juga tidak punya buku, tapi hafalannya hebat dan seterusnya. Kita jangan meniru tak punya buku, tapi semampunya tulis. Seperti ulama yang lain menulis. Imam Ahmad rajin menulis. Kalau meriwayatkan hadis, beliau membawa buku agar tidak keliru. Mereka ini pun belajar dari para sahabat. Jelas, tergantung iya, perlombaan. Rajin. An Sayyar bin Salamah. Sayyar bin Salamah. Ini telah kita lewati di nomor berapa ya Sayyar bin Salamah itu? Di nomor 541 yaitu Abul Minhal. Itulah Sayyar bin Salamah al-Basri, ya Abul Minhal. Cuma kalau di nomor itu 541 disebutkan kunyahnya Abul Minhal. Beliau namanya ya Sayyar. Untuk yang kali ini nomor 547 disebutkan nama, tidak disebutkan kunyah. Sayyar bin Salamah al-Basri Siqah. Tayyib. Qal dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah. Saya dan ayah saya masuk mengunjungi Abu Barzah al-Aslami. Nah, semangat dia dan ayahnya belajar kepada sahabat Abu Barzah al-Aslami, Nadlah bin Ubaid. Tayyib radhiyallahu anhu. Abu Barzah di masa jahiliyah beliau bomoh dukun. Iya, ketika dakwah Nabi datang, beliau masuk Islam jadi sahabat yang baik. Baik. Jadi tidak seperti perkataan sebagian fuqaha, bomoh itu walaupun masuk Islam, walaupun mengaku taubat tidak diterima karena mereka penipu. Boleh jadi ada yang taubat betul-betul sahabat, ada yang jadi bomoh tapi jujur bertaubat, taubat diterima. Masalah penipu dulu sebelum tahu kebenaran, setelah tahu kebenaran bertaubat. Kecuali yang terbukti dusta ya salah sendiri. Barzah ni, Abu Barzah ni macam kahin. Iya, kahin. Dulunya adalah kahin minal kahanah di masa jahiliyah. Iya, beliau rajin berjihad bersama Nabi, kemudian juga berjihad bersama sahabat. Juga berjihad bersama Ali memerangi orang Khawarij dan seterusnya. Jin pendamping lari. Sudah lari dah, jin. Orang sudah masuk Islam dengan bagus, insya Allah jin tak tahan, atau mungkin jinnya sekalian masuk Islam, tahu alam. Saka ada kumpulan. Iya. Siapa? Nadlah bin Ubaid, iya, Abu Barzah al-Aslami. Baik. Faqala lahu abi, ayah saya bertanya kepada Abu Barzah, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil maktubah? Bagaimana dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat wajib? Ini perhatian para tabi'in tentang cara sholat yang baik dan seterusnya. Bagaimana cara Nabi sholat? Bukan sekedar bagaimana cara Anda sholat, tapi bagaimana cara Nabi sholat? Yang diinginkan adalah sholatnya ikut Nabi, bukan sekedar ikut orang yang tidak maksum. Ingin tahu cara sholat Nabi macam mana?
Karena Nabi memerintahkan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi teladan dalam ibadah adalah Nabi, bukan yang tidak maksum. Yang tidak maksum boleh jadi teladan kalau terbukti ikut Nabi. Faqal, maka Abu Barzah bercerita, kana yusallil hajir. Beliau sholat di waktu duhur. Duhur dipanggil hajir karena apa? Cuaca sangat panas sehingga orang menjauhi apa itu? Lapangan, cuaca panas. Allati tad'unaha al-ula, yang mana kalian dulu memanggilnya dengan ula. Ini istilah di masa itu, yaitu waktu duhur awalnya dipanggil adalah hijrah al-ula. Jadi menunjukkan walaupun Nabi SAW terkadang mengakhirkan sholat karena panas, tapi kalau tidak panas, beliau berusaha untuk sholat di awal waktu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sholat duhurnya di awal waktu ketika cuaca agak panas, tapi tidak panas yang sangat. Kalau panas sangat, Nabi menyuruh mengakhirkan seperti yang telah kita lewati. Hina tadhhadus syams, tadhhad yaitu tamil, tatkala matahari sudah condong atau tergelincir dari tengah. Wa yusallil asar, beliau sholat asar, yaitu waktunya sholat asar, ya sholat asar. Summa yarji'u, masanya seperti apa gambarannya? Kemudian yaitu selesai sholat asar, yarji'u ahaduna ila rahlih, salah seorang dari kami kembali ke rumahnya. Rahl maksudnya rumah, fi aqsal Madinah, yaitu di penghujung Madinah. Nggak tahu di zaman itu berarti sampai di mana? Apakah di dekat sempadan, berarti di dekat itu ya mungkin ya, dekat Jabal Salak. di dekat apa itu Khandaq barangkali, atau dulu berapa ya dari Khandaq sampai ke Masjid Nabawi kira-kira berapa kilometer ya itu ya? Perjalanan setengah jam kira-kira. Setengah jam. Jalan kaki. Berapa? Mungkin 40 menit. Kalau sampai ke Khandaqnya. Nah, berarti berapa kilometer kira-kira? 3 kilometer jauh. 3. Nah, mungkin. Nah. Jadi menunjukkan sebagian sahabat datang dari sejauh itu sampai ke Masjid Nabawi untuk sholat bersama Nabi. Sholat asar. Iya. Di balik dia dah 1 jam. 60 meter. Oh, iya. Walaupun panas. Wasyamsu hayyan, dalam keadaan matahari masih hidup. Matahari mati bila. Nah ini istilah saja, yaitu cahayanya masih terang. Karena sebentar lagi maghrib matahari masuk ke peraduan kan istilahnya, kata orang sekarang. Cahaya sudah hilang, tapi matahari masih hidup, yaitu cahayanya masih terang, masih putih jelas. Rumah Rasulullah tapi masjid. Oh jelas, iya. Di sahabat ni. Oh jauh. Demi mendapatkan pahala 1000 kali sholat di masjid yang lain. Wa nasitu maqala fil maghrib. Nah, kata siapa ini? Sayyar bin Salamah, saya lupa apa yang dikatakan Abu Barzah tentang waktu maghrib. Ini wajar, manusia biasa, kadang lupa. Waktu maghrib bagaimana ceritanya? Nah, perlu dikumpulkan dalil yang lain. Wa kana yastahibu ayyu akhiral isya, dan Nabi suka untuk mengakhirkan isya ila allati tad'unahal atamah. Salat isya kalian memanggilnya dengan atamah. Cuma ya dipanggil isya. Jelas waktu sholat isya asalnya adalah tatkala syafaq sudah hilang. Rona cahaya di sebelah barat hilang. Alal khilaf, apakah kuning atau yang merah. Intinya kalau cahaya sudah hilang, masuk waktu isya. Nah, Nabi suka mengakhirkan yaitu hingga tengah malam. Mungkin jam 12 ke jam 1. Tinggal diperkirakan tengah malam itu bila. Nah, Nabi suka itu, tetapi lebih seringnya adalah di awal waktu karena khawatir anak-anak dan para wanita kesulitan. Iya, kalau sekarang aja banyak orang yang ponteng untuk sholat isya, apalagi kalau dibuat jam 12 akan lebih banyak yang ponteng lagi. Nah. Kalau wakana yakrahun nauma qablaha, Nabi membenci tidur sebelum isya. Wal haditsa ba'daha, dan Nabi membenci sembang-sembang ngobrol setelah sholat isya. Membenci bukan berarti haram, tapi kalau ada keperluan boleh. Sebagaimana di dalam hadis-hadis yang insya Allah akan kita lewati. Oh, sudah pernah kita lewati di dalam apa? Kitabul Ilm.
Ini makruh, tapi kalau ada keperluan boleh. Buktinya apa? Nabi bicara-bicara ilmiah dengan istrinya, dihadiri oleh Ibnu Abbas. Terkadang apa? Nabi dikunjungi Abu Bakar untuk membicarakan masalah-masalah umat, menunjukkan boleh kalau setelah Isya bicara-bicara, tidak langsung tidur. Kalau tidak ada apa-apa, tidur. Terutama kalau sholatnya adalah sudah tengah malam. Madinah itu pun kalau diserang musuh malam-malam. Oh jelas, masa-masa itu ya, TNP belum sampai sana. Nanti ada pengawal kan? Oh jelas, ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lain mengawal. Cuma ya jelas situasi, gimana bayangkan kalau belum ada elektrik kan, cenderung gelap. Lampu merah padi. Iya. Dulu di Damas, walaupun elektrik ada, itu pun masih sangat kurang. Itu pun sebagian rumah masih banyak jinnya. Seperti cerita teman Ana itu. Yang namanya gelap, cuaca gelap. Ya, yang ngaji bukan hanya manusia, jin pun ngaji juga. Cuma kadang sebagaimana manusia ada yang nakal, kadang jin juga ada yang nakal. Teman anak tidur, tahu-tahu ada suara ngorok, padahal dia sendirian. Dia lihat nggak ada. Ketika dia tidur lagi, ada suara ngorok, kan mengganggu. Tidur lah. Ya, kadang pengen bercanda. Nah, setelah lampu makin banyak, tahu-tahu mungkin jinnya sudah tidak mau lampu mengganggu. Tidur di rumahnya jin. Iya. Numpang. Dia yang bayar itunya, kontrakan, jinnya numpang. Itu pun berada di Damas itu terkenal ya. Jin Islam Insya Allah, kecuali ada spy yang orang biasa aja ada yang jadi spy, apa namanya, orang kafir aja yang ada yang jadi spy. Ya, jin mungkin aja gitu-gitu juga. Manusia sama dengan jin kurang lebihnya. Tapi intinya apa? Rasulullah tidak suka setelah Isya masih ada pembicaraan ini itu, kecuali pembicaraan ilmiah atau perkara yang memang diperlukan dan seterusnya. Kemudian wakana yanfatilu min sholatil ghadah, yaitu beliau yanfatil, yaitu agak mengakhirkan. Kalau hadis Aisyah, Rasulullah sholat subuh itu di awal, tapi terkadang memilih apa? Sholat diakhir-akhirkan sedikit. Hina ya'rifu rajulu jalisah, yaitu tatkala seseorang sudah kenal teman duduknya. Loh, kita kenal aja ya, sekarang kita ada lampu senang, tapi di masa Nabi banyak lampu itu belum ada. Masjid masih gelap. Makanya para sahabat mengatakan sholat yang paling sering orang munafik ponteng adalah apa? Sholat Isya dan sholat subuh, seperti kata Nabi juga. Karena waktu Isya dan waktu subuh tak ada lampu, sehingga tak nampak. Cuma terkadang Nabi mengakhirkan sedikit sholat subuhnya, sehingga walaupun tak ada lampu, orang boleh lihat siapa yang hadir, siapa yang tak hadir. Ghadah itu sholat subuh. Ghadah subuh, ya artinya ghadah sih pagi, tapi maksudnya ya subuh. Menunjukkan terkadang Nabi itu sholat di awal waktu, ini sering ya, yang sering. Tapi terkadang juga agak menunda sedikit karena ada keperluan atau menunggu jamaah lebih banyak datang dan sebagainya. Ini masa zaman Isya itu dia pasang penyalakan api keluar. Mungkin ada aja yang membawa, tapi ya seringkali ya cenderung sesuai dengan ekonomi di waktu itu. Terkadang ada lampu seperti di masa pemerintahan sebagian sahabat. Tahu-tahu malah akhirnya masjidnya terbakar, tidak dijaga kadang, atau angin atau apa. Peristiwa-peristiwa kadang di zaman Abbasiyah juga pernah masjidnya terbakar, mungkin lampunya terlalu dekat dengan langsir ke apa. Jelas lampu masih sangat jarang kalau di zaman Nabi. Setelah itu mulai banyak lampu-lampu dan sebagainya. Nabi ini bumbung kecil, alam juga. Iya jelas. Hujan aja masih boleh tembus kan kalau hujan lebat di masa itu. Aircon. TNB tak sampai gimana ada aircon. Ini ke zaman Nabi ini. Oh jelas. tinggal dimakmurkan. Tayyibillahuna wallahu a'lam. Belum selesai, sedikit lagi. Wa yaqra'u bisitin ilal mi'ah. Membacanya dalam satu rakaat adalah 60 ayat hingga 100. Oh, zaman sekarang lari orang. Iman sudah semakin melemah, tapi lihat apa yang boleh dilakukan. Di zaman Nabi iman sangat kuat, maka membaca segitu tak masalah. Bahkan di masa pemerintahan Abu Bakar sampai apa? Membaca Al-Baqarah. Sampai Umar
bilang ini sudah hampir matahari terbit, tapi jarang-jarang. Tapi kita pakai hadis yang lain, wa qadati bi afikum, yaitu teladani orang yang paling lemah. Lihat orang mampunya seberapa, orang punya hajat juga, tahu-tahu mau pergi ke pasar pergi bekerja mana, semampunya. Baca surah Yasin lah. Baca surat Yasin 83 ayat. Baca surah Yasin. Baik. 15 menit Bang. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.